Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pertemuan hari ini, pertemuan ke-8 ya. Sebelum itu saya mau tanya, suara saya masuk nggak ya, Dek? Masuk, Bu. Jelas tidak? Jelas, Bu. Oke, terima kasih sudah hadir di pertemuan ini. Untuk nilai UTS-nya sudah bisa dicek sendiri di e-learning maupun di SIA sudah tampil semua ya. Di e-learning sudah tampil nilai Anda, kemudian di SIA juga sudah ditampilkan. Mungkin ada beberapa yang di SIA itu pada waktu penginputan itu ada digit yang hilang. Nah, biasanya kalau misalkan 80 nanti jadi cuma 8 doang. Kemudian kalau 60 terus nanti cuma jadi 6 doang. Atau nanti 75 atau 85 nanti cuma jadi diambil digit awalnya doang. Nah, itu karena kesalahan sistem saat waktu upload, jadi nanti tetap dinilai di tempat saya itu backup-nya nanti pada akhirnya tetap nilai yang bulat. Misalkan 60 ya 60, misalkan 80 ya 80 gitu ya, Dek. Di sini ada kasus yang nilainya terpotong. Misalkan dia cuma dapat 8 gitu. Atau yang cuma dapat 7, 6, 5 gitu. Ada. Oke. Kalau tidak ada ya syukur alhamdulillah. Berarti sudah semua saat melakukan penginputan. Nah, pada minggu ini kita akan belajar mengenai pengelolaan awal data teks. Jadi pengolahan jika Anda punya sebuah data teks, hal apa sih yang Anda perlu lakukan di awal pengerjaannya. Yang pertama itu, saat Anda mempunyai data teks, yang pertama Anda harus tahu dulu sumber datanya, jenis datanya, kemudian setelah itu Anda juga harus mengetahui bagaimana metode pengumpulan datanya. Kemudian selain itu Anda juga harus memecah kelemahan dan kelebihan dari masing-masing metode. Misalkan ya, ada wawancara, kemudian ada pengambilan data primer. Nah, itu akan mempengaruhi data yang akan kalian olah. Nah, untuk pengumpulan datanya sendiri seperti yang tadi Anda sudah harus mengetahui, kalau sumber dan jenis datanya Anda sudah tahu. Dari jenis-jenis data nanti ada teks, kemudian ada gambar, video, kemudian juga ada berupa ataupun juga berbentuk geometri. Nah, itu semua adalah jenis dari data. Nah, saat ini kita akan melakukan pengolahan khusus. Pengolahan khusus itu terhadap teks. Karena saat ini banyak dari kalian yang kita semua sendiri juga meng-create data teks itu sendiri, baik yang itu berguna ataupun tidak berguna. Dulu di awal perkuliahan saya pernah mengatakan bahwa kita saat ini sering sekali membuat data-data yang tidak berguna. Jadi kalau data itu bisa dilihat secara nyata atau secara reality, bukan hanya itu berada di dalam keadaan maya, data itu sendiri yang kita buat itu, sebaik secara sengaja atau tidak sengaja itu pasti jumlahnya sudah melebihi dari jumlah manusianya sendiri. Jadi kalau Anda bisa bayangkan, kita di sebuah ruangan, tetapi ruangan tersebut sudah tertumpuk-tumpuk dan tertutupi oleh data. Nah, bagaimana caranya supaya hal itu tidak jadi mubazir atau tidak jadi berlebihan?
caranya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan, menggunakan metode-metode yang pas untuk dapat mengelola dan mengatur data tersebut agar data-data yang awalnya itu bertumpuk-tumpuk, kemudian melebihi jumlah kita sendiri, itu bisa kita gunakan, bisa kita olah menjadi sebuah informasi yang berguna bagi kita. Tuh. Nah, saat ini kita lebih memfokuskan pengelolaannya terutama untuk pengelolaan teks. Nah, biasanya kalau teks itu platform yang sering kalian gunakan untuk membuat data teks itu kan yang berupa teks itu biasanya kita gunakan ada Twitter. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana Twitter kita dapat mengelola kata-kata, kan Twitter itu terdiri dari kata-kata. Bagaimana kita dapat mengelola kata-kata yang ada di dalam Twitter itu supaya kita bisa jadikan informasi yang berguna, gitu ya. Kalau kalian bayangkan, setiap persekian detik orang di seluruh dunia itu pasti update di Twitter atau nge-tweet. Nah, dari nge-tweetnya itu ada yang berguna, ada yang tidak berguna, ada yang cuma curhat, ada yang komentar negatif, ada yang memberikan saran, ada yang jualan. Nah, itu semua itu semua bisa kita sortir, bisa kita kelola datanya untuk menghasilkan sebuah informasi yang berguna untuk kita. Misalkan nih, di sebuah topik masalah corona, kita lihat, kita bisa mengelola untuk mencari sentimen negatifnya. Dengan cara seperti apa? Kita pisahkan, kita baca, kita lihat setiap kata dari masing-masing tweet orang tersebut. Nah, seberapa banyak sih orang yang menggunakan kata-kata yang bersifat atau berkonotasi negatif? Nah, itu bisa kita lihat, kita ambil bahwa dalam suatu kurun kasus tertentu lebih banyak sentimen negatifnya daripada sentimen positif. Atau dapat kita kelola dari hasil suatu kasus, misalkan sebuah kasus A, itu seberapa banyak sih komentar dari data yang dikumpulkan atau komentar dari pengguna Twitter. Oke, kita masih membahas tentang data sendiri. Data itu sumbernya ada dua, primer dan juga sekunder. Primer itu data yang langsung Anda ambil dari subjeknya. Data itu biasanya wujudnya itu sudah masih berupa fisik. Kemudian yang memang berupa fisik yang ada benar-benar wujudnya. Kemudian kalau data sekunder itu kita ambil dari sebuah dokumen. Misalkan ada sebuah dokumen, kemudian kita bukukan, kemudian kita masukkan ke dalam database. Nah, dari database tersebut kita ambil datanya. Nah, itu adalah data sekunder. Data primer itu adalah data yang misalkan ada mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Nah, mahasiswa tersebut setiap mahasiswa tersebut melakukan polling terhadap pendapatnya terhadap perguruan tinggi. Nah, itu adalah hasil dari polling tersebut, itu adalah data primer, karena data tersebut diambil langsung oleh subjeknya, mahasiswa tersebut. Kemudian yang dimaksud data primer yang berbentuk fisik itu seperti apa? Data primer yang berbentuk fisik itu Nah, data fisik itu apa? Data yang ada bentuk fisiknya, yang saat terjadinya sesuatu itu sudah ada fisiknya. Bisa terjadi dari wawancara, kemudian bisa dari kuesioner itu tadi sendiri, kemudian atau Anda bisa cari data dari pengalaman atau observasi Anda. Itu ada data fisik. Nah, kemudian
Karena kita tadi sudah menemukan data yang kita mau itu adalah data yang ada di Twitter. Karena kita mengelola data teks yang gampang kita cari itu adalah data Twitter, data komen-komen di Twitter, atau data orang nge-tweet di Twitter. Nah, apa yang bisa kita lakukan dari komen atau dari tweet pengguna Twitter tersebut? Yang pertama, kita bisa lakukan tokenisasi. Kemudian ada normalisasi dan juga substitusi. Substitusi itu maksudnya apa? Substitusi itu jika ada noise atau jika ada gangguan atau kata-kata yang tidak berguna, untuk tidak bermakna, tidak penting maknanya dalam kata-kata tersebut, kita hapuskan. Misalkan noise-nya itu dalam sebuah tweet terlalu banyak emonya. Nah, kita bisa hapus emonya, gitu ya. Emo itu kan juga seperti noise atau gangguan di dalam data. Noise itu apa sih artinya noise, Bu? Noise itu adalah gangguan. Noise itu kan bising ya, kalau bahasa Indonesia itu kan bising atau riuh gitu kan. Nah, tetapi kalau di dalam data, arti noise sendiri itu adalah gangguan terhadap sebuah data. Noise juga karena berisik, itu noise juga adalah gangguan. Jadi kita ambil kata besarnya, yaitu adalah gangguan terhadap sebuah data. Nah, gangguan tersebut bisa berupa emo-emo atau gambar-gambar, emotikon, atau juga bisa berupa lebih kata, misalkan tidak mau, tetapi U-nya berlebih, U-nya 3 kali atau K-nya 5 kali. Nah, itu kan berarti ada noise-nya tuh. Anda harus bisa baca jika noise tersebut, jika huruf tersebut berulang berkali-kali, berarti Anda ambil satu saja. Misalkan seperti itu. Itu adalah noise-nya. Nah, jadi untuk menghilangkan noise itu tergantung dari logika yang akan Anda gunakan. Nah, kita masuk ke tokenisasi. Nah, tokenisasi itu apa sih? Atau bahasa yang bisa kita gunakan adalah tokenization. Adalah sebuah proses membagi-bagi teks menjadi jumlah yang atau menjadi bagian yang jauh lebih kecil. Jadi ibaratnya gini, Anda bisa bayangkan jika Anda membuat sushi itu kan panjangnya. Jika Anda membuat sushi semakin panjang, itu akan semakin sulit untuk diproses, gitu, untuk digulung. Nah, bagaimana caranya? Kita potong-potong. Kita buat cuma 20 cm atau 30 cm. Nah, kita gulung, kita potong-potong sesuai dengan ukuran. Kemudian kita gulung, baru kita bisa proses, kita makan. Tetapi jika kita mau buat sushi sepanjang 1 meter tanpa dipotong-potong, nah, berarti kan Anda harus mempunyai effort yang lebih besar untuk ngegulungnya. Bisa jadi itu pecah, atau misalkan ada makna atau segmen yang kita inginkan dari sushi tersebut, malah ternyata lepas atau tidak terbaca. Itu tokenisasi, atau memecah. Misalkan ada sebuah kata-kata dalam tweet, ada kata-kata panjang gitu. Nah, dari kata-kata panjang itu, supaya komputer atau supaya rapid manner bisa mengartikan, kita putus. Nah, pemutusnya itu berdasarkan apa? Berdasarkan spasi. Nanti akan berbeda cara saat Anda membaca tulisan Jepang. Tulisan Jepang itu kan tidak memiliki space. Ya. Kalau yang Wibu tahu tuh, tulisan Jepang itu tidak punya spasi, ya kan? Nah, tulisan Jepang itu tidak punya spasi. Tidak seperti tulisan aksara abjad. Berarti nanti akan ada cara lain bagaimana cara memisahkannya. Nah, kalau yang kita menggunakan aksara abjad, atau yang kita menggunakan aksara biasa seperti kita abjad, kita pisahkan berdasarkan spasinya. Karena spasi itu kita mengerti atau kita
kita pahami sebagai pemisah arti atau makna dalam setiap kata. Itu kan misalkan Ibu Budi memasak di dapur. Saat Ibu Budi, kita tahu itu adalah satu orang. Dari mana? Ibunya si Budi. Nah, itu berarti diambil dari mana? Apakah Ibu Budi dirangkum atau digandeng? Penulisannya tidak akan. Ibu Budi. Ibu kita beri spasi, Budi spasi, memasak di spasi, dapur spasi. Gitu kan. Nah, berarti itu ada berapa kata yang bisa diambil? Ibu 1, Budi 2, sedang 3, memasak 4, di 5, dapur 6. Berarti itu ada pemisah dari hasil pemisahan spasi itu kita dapat mengambil 6 kata. Itu untuk tokenisasi paham? Bu. Gimana nih? Paham? Paham tidak? Untuk tokenisasi paham? Paham, Bu. Gimana? Saya nggak dengar. Paham, Bu. Paham ya? Tokenisasi. Kemudian kita masuk kembali ke normalisasi. Bagaimana proses normalisasi? Kalau kalian sudah pernah ngambil database, normalisasi itu adalah membuat data menjadi normal supaya bisa disusun atau bisa dikelola menjadi susunan data yang tepat. Kemudian dari susunan data yang tepat tersebut bisa menghasilkan data yang akurat, jadi tidak saling bertumpuk atau tidak redundant. Nah, jika pengelolaan data teks awal ini, proses normalisasi itu apa sih? Proses normalisasi itu adalah proses penghapusan sesuatu yang dianggap tidak berguna atau dibuat normalisasi. Jadi misalkan dalam sebuah kata-kata di sana terdapat banyak tanda baca, koma, titik, kemudian ada tanda seru. Nah, dari itu semua kita hapus, kita buat normalisasi atau kita hapuskan tanda baca, kemudian misalkan ada huruf kapital, kita buat jadi huruf kecil semua, atau jadi kita seragamkan tuh. Misalkan dalam sebuah kalimat ada huruf besar kecil, kita seragamkan. Apakah itu mau di huruf kecil semua atau di huruf besar semua? Kemudian jika ada tanda baca, kita hapuskan tanda bacanya. Kemudian jika terlalu banyak prefiksnya atau imbuhan-imbuhannya, kita bisa hilangkan. Misalkan nih ya, kalau dalam bahasa Inggris itu ada good, better, best. Nah, itu bagaimana? Apakah good, better, best itu kita ambil kata yang paling dasar, yaitu good, atau kita ambil lagi misalkan ada kata lampau, sekarang, kemudian ada future, masa depan. Nah, itu kan presentnya beda-beda. Nah, atau penulisan kosakatanya berbeda-beda. Nah, kita ambil yang kata-kata yang paling dasarnya. Misalkan nih ya, misalkan kita ambil sleeping, sleep. Jadi kita ambil paling awalnya adalah sleep. Kemudian kita harus tahu kata dasarnya itu apa. Kalau bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia, jika misalkan ada yang kata-kata yang dianggap
misalkan nih ya, terlalu besar huruf kecil, huruf besarnya, kemudian ada kata-kata alay. Nah, bagaimana kita dapat mengeliminasi atau mengubah data tersebut menjadi bentuk yang sesuai dengan arti kata yang memang diharapkan. Nah, kemudian noise removal atau penghapusan noise, yaitu kita melakukan proses crawling data, yaitu menghapus, kemudian melakukan removing, menghapus data-data yang dianggap tidak perlu. Jadi misalkan menghapus header atau footer dari teks, kemudian kita menghapus markup dari metadata HTML, XML, dan lain sebagainya. Kemudian data tersebut hanya akan berupa teks-teks saja atau objek-objek saja yang memang sudah dibutuhkan beberapa. Kemudian kita masuk ke text meaning ini. Nah, nanti kita akan melakukan pengelolaan data. Pada akhirnya kita akan melakukan pengelolaan text mining, yang mana kita dapat mengetahui makna atau pengertian dari sebuah teks atau sebuah susunan kata dari isi dokumen, atau kita tidak perlu mengambilkan, kita bisa menghasilkan sebuah informasi dari kata atau dari kata-kata yang sudah terpaparkan di dalam Twitter tersebut. Nah, tahapannya pertama dalam text meaning itu adalah tokenisasi, filtering, stemming, kemudian tagging, dan analyzing. Seperti apa sih, Bu? Nah, misalkan nih ya, untuk tokenizing-nya sendiri atau tokenisasinya. Misalkan di sini terdapat sebuah kata-kata yang panjang. Manajemen pengetahuan adalah sebuah konsep baru di bidang bisnis. Nah, tokenisasi itu adalah, tadi kan saya sudah paparkan sebelumnya, tokenisasi itu sudah mengambil pemisahan kata-kata dari spasi. Kita bisa membedakan apakah itu kata antara satu kata dengan kata yang lain, apakah berbeda. Kita mengambilnya dari spasi. Nah, seperti kata yang input itu, teks inputnya bisa Anda lihat di sana ada manajemen pengetahuan, ada sebuah konsep baru di dunia bisnis. Nah, berarti kita ambil manajemen spasi kan. Berarti itu kata pertama adalah manajemen, kata kedua adalah pengetahuan, kemudian kata ketiga adalah, kemudian kata keempat itu adalah sebuah, kata kelima adalah konsep, kata keenam adalah baru, kata ketujuh adalah kata kedelapan adalah dunia, dan terakhir adalah bisnis. Itu semua diambil dari apa? Diambil dari jumlah kata-kata yang ada di dalam sebuah kalimat yang dipisahkan menggunakan spasi. Nah, kemudian setelah kita lakukan tokenizing, kita lakukan yang kedua, yaitu adalah filtering. Nah, proses di sini di mana sebuah kegiatan untuk melakukan misalkan ada sebuah kata-kata yang dianggap tidak penting atau kurang penting, bisa dikurangi atau dibuang. Kemudian jika kata utama atau kata intinya, nah bisa kita simpan. Contohnya seperti yang tadi sebelumnya, manajemen pengetahuan adalah sebuah konsep baru di dunia bisnis. Kenapa kok hasilnya cuma bisa menghasilkan 6 kata, Bu? Karena yang pertama adalah itu kita anggap sebagai sebuah kata-kata yang tidak memiliki peran andil terhadap kalimat tersebut, adalah kita hapus, kemudian sebuah kita hapus, kemudian itu dihapus,
Yang menghasilkan itu apa? Hasilnya cuma ada manajemen, pengetahuan, konsep, kemudian baru dunia dan bisnis. Itu semua adalah hasil dari filtering. Jadi setelah kalian pisah-pisah, kalian cek satu-satu pisah-pisah, kemudian kalian hapuskan, Anda filterkan mana yang kira-kira berguna atau inti dari kata-kata tersebut atau yang bukan inti dari kata-kata tersebut. Oke. Nah, setelah itu ada steaming. Nah, tahap steaming itu adalah biasanya kalau steaming itu biasanya kita gunakan di dalam bahasa Inggris. Nah, contohnya deh, learning using text mining. Kita bisa ambil aja dengan learn, use, text, dan mine. Karena learning itu ada tambahan atau imbuhan ing di belakang, using juga ada imbuhan ing di belakang, mining juga ada imbuhan ing di belakang. Jadi dari imbuhan-imbuhan tersebut ini kita lakukan apa? Kita lakukan penghapusan. Jadi apa yang dilakukan? Kita lakukan penghapusan. Penghapusan kata imbuhannya. Jadi misalkan di situ adalah learning. Learning kita hapuskan learningnya, kita hapuskan menjadi learn. Kemudian using kita hapuskan ing-nya. Yang kita dapatkan adalah apa? Yang kita dapatkan adalah use. Kemudian text tetap kita berwujud text. Kemudian mining berubah menjadi mine karena kata dasarnya itu adalah mine. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Paham, Dek? Paham, Bu. Oke. Kita lanjutkan. Untuk tahap analysis-nya atau menganalisisnya yaitu sebuah tahap untuk menentukan seberapa jauh hubungan atau keterkaitan antar kata satu dengan kata yang lain dan dengan dokumen yang akan di ilustrasinya seperti ini. Dapat beberapa dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4, dokumen 5. Nah, dari setiap dokumen tersebut kita cari TF-nya. TF itu adalah banyak data yang dicari pada sebuah dokumen. Kemudian dari TF tersebut kita cari D-nya. D-nya itu adalah total dokumennya itu ada berapa. Kemudian hasil yang dicari berikutnya adalah TF-nya, yaitu banyak dokumen yang mengandung kata yang dicari. Jadi mengecek seberapa banyak data yang dicari, kata tersebut muncul, kemudian kita tampilkan di sana. Oke, kemudian untuk formula pengelolaannya langsung kita terapkan rumus seperti ini WDT sama dengan TFD. Oke, dikalikan IDF I. Yang mana dapat kita jelaskan maksudnya, di mana D itu adalah dokumen gede, kemudian T itu adalah kata ke T dari kata kuncinya, kemudian W itu adalah strength atau bobot dokumen ke D terhadap kata T. Nah, setelah kita berikan bobot untuk masing-masing dokumen, kemudian kita lakukan sorting atau kita urutkan, di mana semakin besar nilai dari W, maka semakin besar pula tingkat similarity dari dokumen tersebut terhadap kata yang sedang Anda cari.
Begitu juga sebaliknya, yaitu semakin kecil nilai W itu kedekatan terhadap makna atau similarity dari kata-kata tersebut terhadap makna dokumen akan semakin lama akan berkurang. Nah, misalkan di sini ada kata kunci yaitu pengetahuan logistik. Nah, dokumen ke-1 atau D1 itu adalah manajemen transaksi logistik. Dokumen 2 itu pengetahuan antar individu. Dokumen ketiga itu adalah dalam manajemen pengetahuan terdapat transfer pengetahuan logistik. Jadi jumlah yang bisa Anda cari itu adalah 3 dokumen atau dokumennya itu ada 3, ya kan? Nah, setelah melakukan proses pertama, Anda lakukan apa pertama? Yang pertama Anda lakukan itu adalah pertama Anda ketahui dulu kata kuncinya apa. Atau tema yang sedang Anda bahas itu apa, kata kunci temanya itu apa. Bisa pengetahuan logistik, atau bisa coronavirus, atau bisa peningkatan gelombang kesekian. Nah, itu Anda harus ada kata kuncinya. Kemudian dari Anda mencari ada berapa dokumen, misalkan ada 5.000 dokumen, ya otomatis di sini tuliskan 5.000 dokumen, dokumen 1, 2, 3, sampai dokumen 1.000. Nah, setelah dapatkan dokumennya itu tadi, Anda kan otomatis dokumennya sudah ada tulisannya, sudah ada datanya. Nah, dari datanya tersebut Anda lakukan pemecahan kata dulu. Jadi kata-kata tersebut dipecah atau dibagi menjadi beberapa bagian kecil sesuai dengan sesuai dengan spasi yang sudah diletakkan. Kemudian yang kedua, setelah Anda bagi-bagi tersebut, kemudian bagi-bagi menjadi size yang lebih kecil, kemudian berikutnya Anda lakukan setelah tokenizing, Anda melakukan apa? Filtering. Gimana? Filtering. Oke, itu melakukan apa? Kan setelah dipisah-pisah toh. Dipisah-pisah ada. Kalau manajemen berarti manajemen transaksi logistik. Nah, kemudian yang data kedua ada pengetahuan antar individu. Berarti kan ada 3 kata-kata. Yang ketiga, dokumen yang ketiga ada beberapa kata-kata juga. Dalam manajemen pengetahuan terdapat transfer pengetahuan logistik. Itu juga ada kata-kata sendiri. Nah, setelah Anda bisa-bisa berdasarkan spasinya, kemudian Anda lakukan apa? Seperti yang tadi loh. Nah, dari tokenizing Anda lakukan filtering. Oke, Anda tokenizing dulu, kemudian filtering, steaming, kemudian tagging, dan analyzing. Kemudian setelah itu Anda lakukan apa? Setelah difilter. Setelah di tokenizing Anda lakukan filtering. Anda cek yang kata-kata yang memang cocok atau yang memang digunakan di dalam yang bermakna di dalam kata kunci itu sendiri. Pengetahuan logistik. Berarti Anda bagi-bagi juga. Itu kan seperti ini. Berarti yang dihilangkan adalah, kemudian yang dihilangkan berikutnya adalah sebuah, kemudian dihilangkan berikutnya adalah bisnis, yang dihilangkan berikutnya adalah di, kemudian sudah itu saja.
Setelah dilakukan filtering, kemudian ini kita lewati stemmingnya karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita lakukan tagging. Taggingnya itu misalkan ya ada kata-kata yang penulisannya itu masih menggunakan bentuk lampau atau penulisannya kurang tepat. Nah, bisa Anda betulkan. Misalkan nih kita pakai kata lampau, we use story. Berarti kita bisa gunakan untuk menjadi kata-kata present menjadi use story gitu ya. Itu di tagging. Kemudian setelah itu Anda analyzing itu berarti Anda cek kecocokan apakah data 1, 2, 3 itu ada kata-kata logistiknya, pengetahuan logistik. Kemudian hasilnya berarti bisa Anda lihat seperti tadi ini sudah ada jawabannya sebenarnya. Antar di dokumen 2 itu kita hapus, kemudian dalam, kemudian terdapat, kemudian sudah dari itu kemudian kita lakukan penghapusan. Nah, kita yang dapatkan adalah apa saja yang kita dapatkan itu adalah pertama manajemen, transaksi, logistik, transfer, pengetahuan, dan individu. Oke, kemudian kita lakukan nih pengecekan kata kunci, manajemen apakah ada di kata kunci. Kalau ada kita kasih 1, kalau tidak ada kita kasih 0, gitu kan, benar salah ya. Tidak ada di kata kunci, berarti kita kasih 0. Kemudian transaksi, apakah di kata kunci ada? Tidak ada, kita kasih 0. Kemudian di kata kunci logistik, di kata kunci apakah ada? Dikasih 1. Apakah di kata kunci ada? Tidak ada, dikasih 0. Kemudian pengetahuan logistik di kakak ada, kemudian di pengetahuan maka dikasih 1 atau betul. Kemudian setelah itu kita cek berikutnya ada di data pertama, data kedua, data ketiga. Ya, kita cek apakah di data-data tersebut ada manajemennya, apakah ada pengetahuannya, apakah ada logistiknya atau individunya seperti itu. Kemudian kita jumlahkan ya dari setiap hasil tadi true false tadi 1 2 1 2 gitu tadi kita ambil jumlahnya, dijumlahkan. Nah, hasilnya kemudian kita lihat lagi D dibagi dengan DF, maka D-nya itu berapa? Ada 1. D-nya ada berapa? Ada 2. DF-nya ada 2. 2 dibagi dengan 2, yaitu adalah 1. Kemudian mendapatkan hasil dari ditambahkan dengan penjumlahan poin setengahnya itu didapatkan dari perhitungan ketepatan manajemennya dengan logistiknya. Kemudian begitu juga dengan DF-nya kita tambahkan, kemudian hasilnya seperti itu. Nah, untuk IDF-nya itu adalah log dari D dikalikan dengan DF. Tadi mana ya? Ini. Log D dibagi DF. Berarti logaritma dari 1,5 itu adalah 0,176. Logaritma dari 3 itu adalah 0,47, 0,176, seterusnya. Kemudian kakak itu adalah 0. Nah, W itu adalah apa? Bobot. Kita buatkan bobotnya.
Nah, bobot dari dokumen itu adalah bobot dokumen ke D terhadap kata-kata ke T, di mana di sini berarti adalah bobot D dikalikan TF. Jadi IDTF dikalikan TF DT. Jadi IDTF dikalikan DF DT. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, untuk bobot untuk D1 itu adalah 0,176 ditambahkan 0. Itu hasilnya adalah 0,176. 0 ditambahkan 0,176, 0,176. Yang ketiga itu adalah 0,176 ditambahkan 352. Hasilnya itu adalah 0,528. Nah, dari contoh studi kasus di atas dapat diketahui bahwa bobot atau nilai dari W itu adalah D1 dan D2 sama, ya. Bobot dari W D1 dan D2 itu sama. Kemudian apabila diurutkan, maka proses sorting juga tidak akan dapat mengurutkan secara tepat karena W keduanya sama. Untuk mengatasi hal ini, kita dapat gunakan algoritma dari vector space model. Nah, algoritma vector space model itu akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Untuk saat ini, kita akan membahasnya itu sampai sini saja. Sampai proses tagging dan analyzing. Untuk algoritma pencariannya kita nanti lanjutkan minggu depan saja. Kita coba dulu sampai membagi atau kita membuat dulu secara manual pembagian jika Anda mencari sebuah data, kemudian Anda bagaimana sih cara Anda melakukan pemrosesan data tersebut, gitu. Nah, halo, masih stay ya di sini? Ya, Bu. Masih. Oke. Nah, sekarang tugas kalian untuk membuat laporan minggu ini, pertama, kan kemarin sudah kita buat kelompok ya, kelompok diskusi. Nah, tugas kalian pertama itu adalah mencari data dulu. Mencari data dari Twitter. Ya, otomatis datanya teks kan. Mencari data dari Twitter, kemudian data dari Twitter tersebut Anda lakukan pengelolaan dasar dulu. Pengelolaan awal berarti dari setiap data tersebut Anda lakukan bagaimana proses pertama itu adalah tokenizing atau melakukan pemisahan kata. Jadi Anda cek itu masing-masing datanya tersebut. Kemudian dari setelah itu Anda lakukan proses kedua, ketiga, dan keempat. Nah, untuk setiap kelompok saya harap tema kita ngambil di Twitter kan otomatis banyak banget kan temanya. Apa saja dibahas tuh di Twitter. Nah, tugas kalian adalah mencari data dengan tema-tema yang sudah kalian tentukan sendiri di kelompoknya. Nah, dengan syarat antar satu kelompok dengan kelompok yang lain itu tidak boleh sama. Caranya bagaimana, Bu? Ya konsultasi, ya saling diskusi antar ketua kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu pakainya apa saja supaya tidak saling tabrakan. Itu. Nah, data yang dicari itu berapa, Bu? Minimal data yang dicari itu adalah 500. Oke. Ada yang mau ditanyakan?
500 itu 500 kata atau 500 apa? 500 tweet. Kan gampang tuh carinya. Cuma nyarinya doang gampang. Nanti prosesnya yang susah. Kan kita judulnya big data. Nggak mungkin saya cuma nyuruh kalian cari 5 tweet. Kan nggak mungkin. Coba kalian cari 500 data tweet. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Mahfud tadi datanya diapain ya tadi? Gimana? Tadi datanya diapain ya? Tadi gerak-gerak putus-putus. Ada yang bisa jawab nggak? Yang lain? Tadi datanya kalau sudah dapat data itu siapain? Diolah dulu. Betul, dilakukan pengolahan pemisah kata ya. Pertama dipisahkan katanya. Kemudian kalau sudah dipisah katanya kan sudah ketemu dari setiap tweet itu masing-masing katanya apa saja. Kemudian Anda lakukan Tokenizing. Kemudian setelah itu Filtering. Difilter sesuai tahapan. Filter kalau misalkan ada kata-kata imbuhan yang nggak penting dihilangkan, ya kan? Terus oke, nanti bisa dilihat materinya di di e-learning. Nanti kan saya upload di e-learning. Gitu, ada yang mau ditanyakan? Untuk tugas diskusinya ada yang mau ditanyakan? Waktu pengumpulannya seminggu kan, Bu? Seminggu. Seperti biasa kita diskusi untuk waktu pengumpulan laporan mingguan seminggu. Benar-benar didiskusikan ya. Karena setiap kelompok itu masing-masing anggotanya harus paham, soalnya kita nanti akan kalau sudah masuk, kalau kalian harus minimal sudah harus bisa memisahkan, ngerti dulu tahapan pengelolaan data teksnya yang panjang itu. Anda harus tahu dulu gimana cara ngelolanya. Nanti kalau masuk ke rapid manner akan lebih pusing lagi. Jadi Anda sebelum kita masuk ke rapid manner, Anda harus ditanamkan dulu dasarnya, proses-proses awal pengelolaan kata itu. Mulai dari tokenizing-nya, kemudian filtering, kemudian tagging, analyzing, itu Anda harus paham dulu. Gitu ya. Jadi dibuat manual dulu, difahamkan dulu konsep dasarnya, kemudian habis itu baru kita masukkan, kita implementasikan penggunaannya ke dalam rapid manner. Paham? Oke? Paham, Bu. Oke. Kalau begitu absensinya akan saya share di mana? Di sini? Di sini aja, Bu. Oke. Ini waktunya cuma sampai 9.10 ya, untuk waktu presensi. Jadi jangan sampai terlambat. Tuh, sudah saya share. Silakan bisa di-copy, kemudian dilakukan akses. Itu